Terima kasih masih bersama kami di News Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus 2 kali pada hari Rabu waktu setempat. 1 orang tewas dan 18 orang terluka akibat serangan ini. قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 16 Juli 2025. قصف خذونا بسرعة 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 إذا استهدافنا من هيئة الأركان بشكل كامل. Serangan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 18 orang terluka. Serangan itu juga meruntuhkan 4 lantai gedung Kementerian Pertahanan dan merusak fasadnya. Diketahui serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah Selatan. Ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan Damaskus sejak Mei dan hari ketiga berturut-turut Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan serangan terhadap Kementerian Pertahanan tersebut merupakan pesan kepada Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengenai peristiwa di Suwaida. Israel berjanji untuk meningkatkan serangan mereka, kecuali pemerintah Damaskus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Suriah bagian selatan yang baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin. Sementara Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengatakan pihaknya tak takut untuk berperang, namun tetap mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya. Bisa pasukan Suriah menarik diri dari Suwaida di tengah gencatan senjata baru ini setelah serangan Israel 2 hari lalu. Ya, pasukan Suriah terlihat bergerak meninggalkan Suwaida pada hari Rabu menyusul kesepakatan gencatan senjata baru yang diumumkan antara pemerintah dan kelompok minoritas Druze. Kendaraan-kendaraan militer dilaporkan meninggalkan daerah tersebut setelah serangan Israel di Damaskus pada hari sebelumnya. Serangan Israel yang ditujukan untuk membela penduduk Druze ini telah meningkatkan dalam beberapa minggu terakhir. Dimulai dengan bentrokan antara suku Badui dan Druze ini sebelum pemerintah mengerahkan pasukan. Sementara itu, sebuah bangunan bersejarah gereja tua Kristen Ortodoks Santo George Byzantium di desa Taibeh, kawasan tepi barat, turut menjadi sasaran Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan gereja tertua yang berdiri di Palestina. Ya, sejumlah pemimpin gereja Ortodoks Yunani, Latin, dan Katolik Yunani Melkit ini melihat langsung lokasi di mana hancurnya sebuah situs suci sekaligus salah satu bangunan gereja tertua yang berada di Palestina. Mereka mengecam aksi kebrutalan yang menyasar tempat ibadah yang sudah ada selama ratusan tahun. Gereja tua Kristen Ortodoks Santo George Byzantium di desa Taibeh, kawasan tepi barat, diketahui menjadi sasaran para pemukim Israel bersenjata yang datang ke kawasan tersebut. Tak hanya gereja, pemakaman Kristen kuno di sekitar lokasi turut menjadi sasaran. Bisa 2 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel terhadap gereja Deir al-Latin di Gaza, salah satunya gereja Katolik di daerah konflik Palestina-Israel. Ya, warga Gaza mengangkut para korban yang dibawa ke tenda darurat untuk menerima pertolongan pertama. Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina memperingatkan menargetkan gereja dan lembaga keagamaan merupakan ancaman langsung terhadap kehadiran umat Kristen di Palestina. Setelah serangan itu, Paus Leo ini menyerukan gencatan senjata segera. Sementara
Tentara Israel mengatakan mereka mengetahui adanya laporan kerusakan pada gereja keluarga Kudus di kota Gaza dan adanya korban jiwa. Kita ke informasi lain, pemirsa, 3 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang dievakuasi setelah hujan lebat dan banjir bandang menerjang Chongcheong, Korea Selatan. Hujan deras telah menghantam bagian tengah Korea Selatan hingga menewaskan sedikitnya 3 orang dan memaksa evakuasi lebih dari 1.000 penduduk. Dengan adanya hujan yang bergerak ke arah utara, pihak berwenang Korea Selatan telah menempatkan Provinsi Chungcheong dan bagian selatan Provinsi Gyeonggi pada tingkat siaga. Sungai-sungai yang meluap membuat kendaraan yang terendam, tanah longsor yang meluas, dan perkotaan dan pedesaan yang tergenang air. Petugas polisi terlihat membantu upaya penyelamatan dan bantuan.